The third question gitu ya, pertanyaan ketiga atau mungkin last question ya Pak ya. Iya. Last question ya. Kalau AI itu sekarang adik-adik bisa lihat itu tadi kalau sekilas saya lihat itu banyak yang berbayar ya. Itu ya, berbayar ya. Adik-adik bisa buat video cuma sepotong. Adik-adik cuma nge-record setengah sound gitu ya, sudah selesai. Karena sekarang itu pikirannya adalah purchasing semua adik-adik gitu. Bayar gitu. Itu menunjukkan bahwa proses pengembangan sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang simpel itu panjang deh prosesnya gitu. Jadi lama prosesnya. Bagaimana kemudian adik-adik bisa menjelaskan bahwa adik-adik ngomong sekarang, tolong buatkan saya slide presentasi tentang sistem komputer. Langsung jadi slide-nya adik-adik. Karena dia berbayar, adik-adik cuma dikasih contohnya. Mungkin 2 sampai 3 halaman. Kalau mau nanti lebih silakan bayar kan seperti itu ya. Nah, itu problem di AI bahwa kecerdasan yang adik-adik berikan itu menunjukkan sama disampaikan oleh Pak dosen tadi, Pak Tio. Itu sebenarnya manusia yang memberikan, knowledge kita yang mahal sebenarnya. Kalau adik-adik makin sering berinteraksi dengan AI, dia makin sering, makin peka terhadap kondisi-kondisi kita gitu. Jadi dari kondisi-kondisi kita dia akan belajar. Oh, dia ini si A, dia ini B, dia ini C. Makin pintar dia kelihatannya, padahal sebenarnya yang memberikan input itu kita gitu. Tuh. Terkait dengan legalitas data, harusnya sangat legal adik-adik. Nggak boleh sembarangan kita menggunakan data, apalagi data pasien. Kalau itu sampai salah analisis, wah, problem besar itu, big problem itu di medis itu. Apalagi salah diagnosa, big problem itu, dan akan kedepannya juga bermasalah dia seperti itu. Nah, bagaimana cara legalitas data itu? Nah, makanya perlu di sana yang namanya peran expertise atau peran pakar. Kalau saya mau mengembangkan tentang kanker payudara, tadi sudah konsultasi dengan Bu Dekan, yang saya wawancara dan ajak konsultasi pasti orang kesehatan adik-adik atau spesialis radiologi gitu. Tidak bisa orang komputer saya ajak konsultasi gitu. Kalau terkait dengan tanaman seperti Pak Tio, pasti yang diajak adalah orang penyuluh di tanaman ya, orang dinas pertanian ya, atau petaninya langsung yang melakukan praktis atau percobaan terhadap tanaman itu. Tidak mungkin dengan orang nelayan atau dengan orang yang lainnya gitu. Cara pengambilan data terkait legalitas itu ada banyak cara. Nah, adik-adik kan belajar nih metode penelitian ya. Ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada mix metode ya. Nah, itu yang kita gunakan untuk legalitas nanti. Gitu. Tadi saya dengar sekilas bahwa apa dampak, apakah ada dampak negatif dari AI gitu ya tadi pertanyaannya ya. Nah, saya dengar tadi ada seperti itu. Ada pasti adik-adik gitu ya, sesuatu yang membuat kita itu cepat instan dan segala macam itu ada dampaknya. Saya cerita ke adik-adik. Saya punya mahasiswa. Laporannya lengkap adik-adik. Introduction, kemudian seterusnya itu lengkap. Tapi pada saat presentation diam dia. Kaku, nggak ada suaranya sama sekali. Saya sampai bilang, ini laporannya kamu sendiri yang buat. Iya Pak. Saya curiganya dia pakai AI gitu loh maksudnya. Laporannya lengkap, kok dia nggak bisa mempresentasikan, termasuk di idenya sama sekali nggak bisa ngomong gitu. Nah, kalau kita ngomong dampak ya, ini harus AI adalah untuk membantu, tetap juga kita mengisi diri gitu. Kalau adik-adik sekarang buat laporan kepada bapak ibu dosennya pakai AI bisa, nggak sampai beberapa menit. Tapi apakah adik-adik bisa mempertanggungjawabkan isinya? Nggak bisa kan? Nah, itu problemnya gitu. Tantangan berikutnya itu adalah itu cuma sebagai tool untuk just easy to homework gitu ya, atau just easy to detect, tapi di dalamnya keharusan kita adalah memahami problemnya apa. Sudut pandangnya kita harus kuasai gitu. Itu dia ya masalahnya. Dan sekarang ini banyak mahasiswa yang nggak bisa presentasi adik-adik, tapi laporannya lengkap. Kalau zaman kita dulu laporannya kacau,
Tapi kita presentasi gitu, berusaha menjawab pertanyaan pada saat sidang itu. Gitu. Ini problem baru. Kemudian yang kedua itu adalah guru-guru juga mengalami hal yang sama di sekolah itu. Semua yang diajarkan guru itu di AI sudah ada sebenarnya gitu ya. Dan takutnya adalah muridnya ini lebih memilih ke AI daripada ke gurunya, sehingga nilai-nilai moral nggak ada di dalamnya gitu. Itu problem kita di sekolah gitu ya. Itu ya mungkin yang bisa saya jelaskan. Ada tambahan lagi dari Pak Tio. Cukup kata Pak Tio. Dari Bu Dekan mungkin cukup katanya. Terima kasih Bapak Tio dan Bu Dekan. Dari saya itu saja. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga Pak Agus dan Pak Tio yang sudah